Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semalam kajian kita husnul khatimah. Dan apa upaya kita supaya kita memperoleh husnul khatimah. Intinya penentuan itu adalah di ujung. Kalau kematian orang itu husnul khatimah, bahagialah dia. Tapi celakalah dia kalau dia su'ul khatimah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian itu dengan judulnya kemana ruh dibawa setelah dia meninggalkan jasad. Itu judul malam ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang telah kita pahami, mati itu adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Karena ajal sudah sampai, batas waktu pemakaian jasad sudah selesai, kontraknya sudah habis, maka ruh harus meninggalkan jasad. Mau tidak mau harus dia meninggalkannya. Lalu jasadnya dikembalikan ke asal, yaitu ke tanah. Dengan begitu selesai tugas jasad. Lalu ruh itu hakikat kita. Ketika ruh itu dikeluarkan oleh malaikat, ada kalanya dengan baik, lemah lembut, ada kalanya dengan dicabut dengan kasar, tergantung siapa yang akan wafat, akan meninggal. Lalu ruh tadi dibawa. Nah, ini kaji kita malam hari ini. Keadaan orang yang akan wafat, akan mati itu secara garis besar dibagi dua. Yang pertama, orang yang akan wafat atau akan mati, yang akan dicabut ruhnya itu oleh malaikat adalah orang yang baik-baik. Yang sebelumnya dia beramal saleh, berbuat ketaatan, melaksanakan kewajipan-kewajipan dan berbagai macam ibadah, serta bekal dan persiapan. Yang kedua adalah lawannya. Yang akan mati itu adalah orang yang sepanjang hayatnya tenggelam, hanyut dan larut dengan berbagai macam dosa-dosa, kebangkangan, kedurhakaan dan kesesatan, bahkan kekafiran. Dua ini kondisi. Sebelum malakul maut datang, sesuai dengan hadis-hadis seperti hadis riwayat Imam Muslim, juga hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, kita ambil suatu kesimpulan. Tanpa menyebutkan matan hadisnya yang panjang-panjang. Ketika orang akan mati, namanya orang itu mengalami ihtidar. Ihtidar saat-saat kematian sudah datang, tapi ruhnya belum dicabut. Di mana ketika itu para malaikat-malaikat telah datang. Malaikat ini datang sebelum datang malakul maut. Karena malakul maut dalam beberapa riwayat datangnya pas waktunya. Tidak cepat, tidak terlambat. Kedatangan malaikat-malaikat ini pertama memberi bisyarah, kabar gembira, kalau yang akan mati itu orang yang baik-baik. Tapi kalau yang akan mati itu orang durjana,
para pedosa, ahli maksiat dan seterusnya, maka malaikat-malaikatnya datang dengan tampilan yang tidak baik, yang tidak bagus. Mereka bukan memberi kabar gembira, tapi malahan ancaman dan pertakut. Ancaman dan pertakut. Di samping itu, malaikat itu hadir di sekitar orang yang akan mati. Tetapi kita tidak melihatnya yang hidup, sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Waqiah. Itu sementara rasul-rasul kami, utusan-utusan kami atau para malaikat-malaikat hadir di situ, kalian tidak dapat melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Al-Waqiah surat ke-56 ayat 85. Itu malaikat-malaikat kami lebih dekat kepada si calon mati itu dibanding dengan kamu yang ada di situ. Tetapi kamu tidak menampak, tidak melihat karena dia malaikat. Cuman orang yang akan mati menampak kehadiran malaikat. Kabar gembira yang diberitahu kepada yang baik-baik adalah bahwa jangan takut, jangan cemas, bergembiralah dengan apa yang telah Allah janjikan untukmu. Kalau pertakut, ancaman kepada orang-orang yang bergelimang dengan aneka macam dosa-dosa dan kemaksiatan, dikatakan kepadanya bahwa di sana telah menunggu berbagai macam siksaan azab untukmu. Bahkan neraka sudah menanti kedatanganmu. Itu kabar pertakut kepada yang akan mati. Kemudian pas waktunya datanglah malakul maut. Kita tidak diberitahu malakul maut itu berapa. Apakah malakul maut itu nama bagi malaikat-malaikat yang dikhususkan mengambil nyawa, atau satu? Dua kemungkinan. Bisa saja malakul maut itu nama bagi siapa saja malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa, mengeluarkan roh, atau malakul maut itu hanya satu. Wallahu a'lam. Yang jelas dalam surat Sajadah dikatakan qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Surat Sajadah. Kedatangan malakul maut bagi yang akan mati nampak. Lalu jika yang akan mati itu orang yang baik-baik, malakul maut itu berusaha selembut-lembutnya, selunak-lunaknya, hati-hati. Kalau bahasa orang Wak, cuma nanai minat penuh. Digambarkan dalam kitab Majmu'atut Tafasir jilid 6, penjelasannya bahwa bagaikan seseorang memasukkan ember ke sumur yang sangat dalam untuk mengambil air, lalu tali ember itu diangkat lambat-lambat ke atas supaya airnya jangan tumpah. Begitu hati-hati lemah lembutnya malakul maut mengeluarkan ruh orang mukmin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Lemah lembut. Maka mulailah ketika itu kaki dingin. Kaki mulai dingin, ujung-ujungnya dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin, kalau bahasa kampung-kampung lali namanya, dingin. Nah, kalau itu sedang proses. Kalau itu yang terjadi proses. Yes. Dikeluarkan lambat. Tapi celakalah dan celakalah
orang yang tidak punya bekal, tidak punya persiapan untuk menghadapi itu. Maka ruhnya direnggutkan sekeras-kerasnya. Kenapa direnggutkan ruhnya? Karena ruh itu takut keluar. Kenapa ruh takut keluar? Malaikat tadi sudah memberikan info kepadanya. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Jika yang akan mati itu para pendusta yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, mengingkari ada kehidupan akhirat, sesat lagi, bangkang lagi, durhaka lagi, segala macam, kepadanya sudah dikasih tahu. Sudah menanti di alam sana berbagai macam siksaan, kutuk, laknat, siksaan, bahkan sugun air panas serta neraka. Takut dia, saking takut. Jangankan ruh yang akan dikeluarkan, orang ketika datang aparat hukum ke rumahnya untuk mengambilnya, bawa dibawa ke kantor, lah mau dia keluar. Ini nggak ke rumah, apalagi ruh. Nah, karena ruh itu bertahan, takut keluar, sangat takut, maka terjadilah nanti namanya pencabutan, namanya naza' namanya. Dicabut sekeras-kerasnya, bagaikan seseorang menarik busur panah. Ruh bertahan, malakul maut mencabut keluar. Nah, inilah kedahsyatan luar biasa. Namanya gamratul maut. Gamrah. Kedahsyatan luar biasa ketika malakul maut mencabut ruh. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, jiwa yang kotor, keluar. Nah, wal malaikatu yadribuna wujuhum, maka dipukuli supaya dia lepas keluar. Sekuat-kuat dia bertahan pasti lepas. Nah, inilah sangat luar biasa sakit. Nah, setelah ruh keluar, jika yang mati ini orang yang baik-baik, ruhnya harum seharum-harum. Sangat harum. Semerbak harumnya. Di kita yang tidak tercium, di malaikat-malaikat tercium, di alam tercium. Harum, sangat harum. Tapi jika yang mati ini adalah orang yang tadi, para ahli maksiat, para pedosa, orang kufur, orang sombong, orang angkuh segala macam, busuk sebusuk-busuk rohnya. Busuk dia. Keluar dia. Nah, setelah ruhnya keluar, lalu ruh tadi oleh para malaikat-malaikat yang banyak tadi dibawa, disambut. Jadi malakul maut tugasnya adalah untuk mencabut, mengeluarkan saja. Diambil oleh malaikat-malaikatnya tadi. Malaikat-malaikat yang hadir tadilah yang menyelenggarakan ruh. Dibagi dua kerja. Kita yang hidup menyelenggarakan jasad, malaikat menyelenggarakan ruhnya. Tugas kita yang hidup setelah itu memandikan, mengapani, mensalatkan, membawa ke kubur dan mengkuburkan. Tugas malaikat mengurusi roh. Tugas malakul maut mengeluarkan roh. Setelah roh keluar, nah dibawa. Kalau yang mati itu adalah orang yang baik-baik tadi, maka dibawalah kapan-kapan dan balsem-balsem dari surga yang harum sekali, semerbak, oleh malaikat untuk membungkus ruhnya. Yang kita bungkus adalah jasadnya. Kalau malaikat membungkus, mengharumi ruhnya, maka semerbaklah harum. Tapi celakalah kalau yang mati itu adalah orang-orang yang, kalau bahasa kasarnya, kapunduang orangnya, antu belau, mentiko lah, busuk. Kapannya dari neraka, balsemnya juga dari neraka, sebusuk-busuknya. Dibawalah dia ke atas.
dalam hadis riwayat Muslim dibawa oleh dua malaikat ke atas. Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakani yus'idaniha. Apabila orang-orang mukmin itu keluar, dia diambil oleh dua malaikat dan diiringi oleh malaikat-malaikatnya lain, dibawa ke atas. Ada dibawa ke atas. Dari kemana pergi ruh ke atas? Itu makanya ketika orang baru saja wafat, matanya mendelik. Mendelik itu bahasa awaknya tabualang, terbelalak. Macam nak kata. Karena ruh dibawa. Diikuti. Jadi innal basara yatabaru. Mata itu melihat mengiringi kemana pergi ruh. Mulai. Inilah dingin. Badan kaki ke atas langsung dingin. Tobat ketika itu tidak terima tobat. Kalau sudah sampai ruh di sini keluar, tidak terima tobat. Kalau mau tobat sebelum itu, mengaku beriman sebelum itu, itu namanya yugargir, tidak terima tobat. Mulai ke atas sampai habis. Setelah ruhnya habis keluar, kita tidak tahu bagaimana bentuk ruh, kan kita itu. Matanya tidak bisa turun lagi, karena yang akan menggerakkan mata ke bawah tidak ada lagi. Itu makanya matanya tinggal terbelalang. Kalau kita mendapati jenazah seperti itu, disuruhkan kita untuk menutup lama-lama. Nabi dulu pernah membaca sahabatnya meninggal, Allahumma firli, ya Allah ampunkan dosanya. Ketika itu yang meninggal Abu Salamah, jadi Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma firli Abi Salamah, ampunkan dosanya. Jadi kalau kita baca juga baca itu, ya Allah ampunkan dosanya, Allahumma firlahu. Itu kan mata lambat-lambat. Selagi masih hangat. Kenapa ruhnya pi bawa ke atas? Ketika ruh tadi, kalau yang mati itu orang yang baik-baik, dibawa ke atas, harum. Setiap malaikat-malaikat yang berada di lapisan-lapisan langit sama-sama meminta agar ruh itu dilewatkan di hadapan mereka. Mereka bahkan ditanya, ini ruh siapa? Harum sekali, sangat harum. Disebutkanlah nama yang terbaiknya, nama terbaik yang telah pernah diberi nama untuknya. Itu pentingnya mengasih nama yang baik, karena malaikat-malaikat akan memanggil, menyebut nama terbaik yang telah dikasih sama dia. Kalau nama saya kan Muhammad Hamdi, anda inyak orang tu, aku inyak siapa? Itu kita malaikat dah. Nama yang terbaik. Gitu. Datang dibawa oleh malaikat ruh itu, dibukakan pintu-pintu ke atas. Kata para malaikat, telah datang ruhun taibah ja'at, ruh yang baik baru datang, min kibalil ardi, dari bumi. Sallallahu alaik wa ala jasadin kunti ta'murinahu. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya. Ya, malaikat-malaikat penjaga lapisan langit itu berdoa, semoga Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, puji-puji untukmu, hai ruh yang baik. Baru saja dilewat ruh yang baik. Dan selamatlah kepada jasad yang telah dipakainya selama ini oleh ruh yang baik. Itu doa malaikat, hadis riwayat Imam Muslim. Malaikat saya mengucapkan selamat. Fassalamun laka, selamat untukmu. Akatis. Semua malaikat mengelu-elukan. Dilaporkan kepada Allah. Allah tidak butuh laporan. Dijawab oleh Allah, intaliku bihi ila akhiril ajal. Bawa lagi pergi ke bawah, maka kembali ruh ke bawah.
sampai satu saat nanti ruhnya akan dikembalikan ke jasad barunya. Teringkasnya begitu. Celakalah ruh yang jahat tadi, yang tidak punya bekal, yang tidak punya persiapan dan segala macam, busuk sebusuk-busuk. Para malaikat-malaikat dan penghuni langit-langit semuanya mengkutuk, melaknat. Jangan lewat ke sini, busuk. Disebutlah nama terjelek dan giliran yang terburuk untuknya. Allah pun tidak terima, tertahan di langit dunia, tidak terima. Kembalikan ke sana. Ini beda ruh. Jadi kalau kita bikin pertanyaan, kemana ruh pergi setelah diambil oleh malaikat maut? Dibawa ke atas oleh para malaikat petugas. Setelah selesai urusan ke atas, maka ruh tadi dibawa lagi ke bawah. Nah, bisa jadi ketika itu kita baru saja memandikan atau mengapani atau mensalatkan, dia sudah sampai ke bawah. Ketika kita mengusung kerandanya ke kubur, ruh tadi mengikuti bersama malaikat-malaikat. Ruh itu yang bilang ketika keranda diusung, aina tazhabun atau aina yazhabun, kemana kalian hendak bawa atau kemana hendak mereka bawa? Jangan bawa. Kenapa? Ruh tadi takut dia. Sebab kalau jasadnya sudah masuk ke kubur, dia akan perintahkan masuk ke jasadnya lagi untuk menjalani proses yang disebut nanti dengan fitnah kubur. Nanti kaji kita akan sampai ke situ. Tapi kalau yang mati itu adalah yang baik-baik, ruhnya bilang, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepat antarkan saya, cepat antarkan saya. Itu didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di situ, kecuali jin dan manusia. Karena jin dan kita manusia akan mengalami itu, jadi jin dan manusia tidak mendengar. Tapi binatang-binatang mendengarkan teriakan ruh, jangan bawa, atau cepat bawakan. Di situ makanya kita disunnahkan ketika mengantarkan jenazah itu cepat. Kalau dia orang baik-baik, berarti kita mempercepat dia untuk yang baik. Kalau dia jelek, orang durjana, mempercepat beban lepas di pundak. Itu buronan malaikat namanya itu. Lama-lama kita tahan mayit di rumah, adonan buronan malaikat. Makanya kita tidak boleh lama-lama menahan jasad. Layan bagi. Tidak patut, tidak pantas lama-lama jasad ditahan di rumah. Apakah yang mati itu orang baik atau orang buruk? Kedua-duanya segera. Yang pertama, kalau dia baik, menyegerakan kecepatnya baik. Kalau jelek menyegerakan lepas kejelekan daripada orang yang masih hidup. Cepat antarkan. Tidak boleh lama-lama. Paling menunggu orang yang dekat-dekat. Tapi kalau sudah memakan hari pula, jangan. Malambat. Ketika mengantarkannya ke kubur pesawat, itu capek. Makanya perusi tidak boleh ikut ke kubur mengantar. Dimakruhkan. Ibu-ibu, makruh hukumnya. Makruh itu dibenci, tidak disenangi. Ikut beserta mengantarkan mayat. Karena mengurus jenazah itu urusan laki-laki. Hanya cik na satu perusinya. Jika nama tiga perusi memandian. Jo mengapani. Selebihnya laki-laki. Cepat. Tidak berlari tapi cepat. Harus cepat diusung. Perempuan tidak boleh ikut. Kalau kau ikut jauh-jauh belakang. Nanti tiba-tiba di pusara mereka jangan menyeningki. Jangan nyuruh-nyuruh Allah. Pati bapa lo berdosa. Sebab menyuruh tatakan tempi takaca tagisia. Susuruk lo kepala. Kemana? Cari ya. Nah, apa berdosa? Kalau yo jauh-jauh. Tapi sinar. Tahan muncuang. Di pusara itu Nabi mengajarkan tidak ada mengecek. Banyak tafakur, banyak merenung, banyak minta ampun. Itu ajaran Nabi. Kalau perempuan ikut.
Tiba di Fasaro, tidak boleh banyak kecek. Kebiasaan orang awak kadang-kadang tidak mengenal 5 tampik, yang mengecek je. Banyak di Fasaro pun ngecek. Inti kerja kita semalam kini adalah pertama, kemana ruh dibawa? Ruh itu kalau sudah dikeluarkan atau dicabut dari jasad, ruh itu dibawa untuk dilaporkan kepada Allah. Ada yang disambut dengan baik, ada yang disuruh melemparkan lagi ke bumi. Yang kedua, ruh tadi ada yang harum seharum-harumnya, harum daripada yang paling harum baunya. Ada yang busuk, sebusuk-busuknya lebih busuk daripada yang busuk, tergantung perangai orang. Itu yang kedua. Kemudian setelah dibawa ke atas, dikembalikan ke bawah. Dia sudah sampai di bawah, barangkali ketika itu kita masih mengurusi jenazahnya. Yang keempat, ketika jasad diusung dalam keranda, ruhnya bilang 2, kalau dia baik-baik cepat antarkan aku. Kalau yang mati itu orang yang buruk-buruk, jangan bawa. Kemana kalian bawa? Dan itu suara itu didengar oleh makhluk lain. Kesimpulan terakhir, jika jasadnya sudah dimasukkan ke lahat, lahatnya ditimbun, ditutup, mulai ditimbun, ruh tadi masuk ke jasadnya melalui sela-sela kapan. Karena ini masalah gaib, kita tidak bisa menyangkau itu. Masuk ke jasad untuk menghadapi proses berikutnya yang disebut dengan proses fitnah kubur. Diawali dengan himpitan kubur, lalu fitnah kubur. Ini keringkasan yang kita sampaikan dari 5 buah kitab yang kita pelajari dan hadis-hadis sahih serta syarahnya. Lalu saya simpul begitu. Tidak mungkin diurai panjang karena kita suka yang ringkas-ringkas. Yang panjang-panjang kita tertidur nanti. Semoga kita termasuk ruh kita, ruh yang baik. Sehingga ketika malaikat datang mencabut, mengeluarkan, dicabut dengan lemah lembut. Dibilang kepada kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, ukhruji, keluarlah. Dan mudah-mudahan roh kita harum seharum-harumnya, disambut oleh para malaikat-malaikat dan didoakan oleh para malaikat-malaikat. Caranya, mari kita perbanyak bekal, perbanyak persiapan, perbanyak minta ampun, tobat, dan mari kita berkemas-kemas karena sebentar lagi kita akan menghadapi yang pasti itu. Semoga berfaedah dan manfaat. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.